Di 2004 juga nggak ada bank yang ngasih pinjam. Berarti mandiri ya, Bu? Betul, karena bank itu kan kita sama-sama tahu mereka memberikan pupuk, bukan bibit. Jadi Dallas Swalayan yang outlet kita terakhir ini bukannya malah di pandemi. Ibu-ibu kalau mau belanja fresh food itu ke pasar agak takut karena pandemi. Sehingga kita mencoba memindahkan pasar raya itu ke Swalayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Classy People, apa kabar Anda nih? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back on Management Practice with Iskandar Z. Lubis. Kali ini ada saya Faris Sardana yang akan menjadi co-host di sesi pertama kali ini. Senang banget nih Classy People. Kali ini saya sedang berada di depan Dallas Swalayan. Nah, kita di episode 20 ini bakal ngobrolin soal penerapan ilmu manajemen. Temanya pada hari ini adalah pertanyaan yang wajib dijawab oleh pemilik bisnis. Kita bakal ngobrol langsung nih bersama owner dari Dallas Swalayan, Rili Swalayan, dan juga Smile Swalayan. Orangnya sama, ada Bu Irawati Meoraksa. Kita bakal ngobrol langsung bersama beliau di dalam nantinya. Tapi sebelum itu kita bakal masuk dulu nih, lihat-lihat bagaimana situasi di dalam Dallas Swalayan pada hari ini. Ayo, ikutin saya. Classy People, itu dia Bu Ira. Kita bakal ngobrol langsung bersama beliau. Ayo ikutin saya. Halo, Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam, apa kabar Faris? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bu? Biasa, lagi keliling sambil lihat, sambil kontrol. Outfitnya keren banget, cerah. Dan Terima kita berada kasih. di tempat-tempat yang hijau juga. Bener, saya senang di fresh and fruit. Jadi bawaannya segar tiap hari. Nyegerin mata gitu ya. Nah, Classy People, pada hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan owner dari Dallas Swalayan. Beliau juga nggak cuma Dallas Swalayan, ada Rili Swalayan dan juga Smile Swalayan. Nah, kita bakal ngobrol sambil jalan-jalan nih Bu Ira. Baik. Nah, Bu Ira kan udah terkenal nih dengan bisnis Swalayan yang sudah ada 3 di kota Padang. Ada Dallas Swalayan, ada Smile Market, dan juga ada Rili Swalayan. Ya. Kayaknya paling lama Rili ya, Bu? Rili yang paling lama, betul. Kita sejak 2004. 2004 udah lama banget. Saya tahu yang pertama itu emang Rili. Betul. Waktu dari masa SD kayaknya. Benar. Nah Bu Ira, selain dari mengurus bisnis Swalayan yang udah ada 3, udah besar juga di Kota Padang, aktivitas Bu Ira apa aja sih Bu? Ya, saya dalam keseharian selain untuk Swalayan bersama suami, saya juga kebetulan anggota DPRD Kota Padang. Ya, tiap hari ya tentu setidaknya ada keliling lah ke dapil kerja. Aspirasi rakyat, menjemput. Betul, amin. Sekalian keliling sama ngeliat UMKM di dapil, silakan masuk ke toko saya. Oh, berarti di sini juga menerima UMKM ya, Bu? Betul. Kita menerima UMKM. Oke. Nah, aktivitas-aktivitas yang Bu Ira jalani kan kita tahu banget ya sebagai seorang anggota DPRD yang memang menjemput aspirasi rakyat nantinya disampaikan pada pemerintah, kemudian juga mengurus bisnis Swalayan yang cukup besar di Kota Padang. Jadi awalnya nih Bu, kita langsung ngobrol aja nih Bu tentang bisnis Swalayan yang sudah Bu Ira jalankan. Udah ada 3. Iya. Ini awalnya seperti apa Bu? Sampai akhirnya dari ada Rili, sampai akhirnya sekarang ada Dallas menjadi yang ketiga. Iya. Jadi pertama dulu 2004, ya kita pertama kali merintis itu yaitu saya dan suami, lokasinya ke arah kampus di Lubuk Begalung, dekat UPI ya, di Jalan Aru. Kemudian ya alhamdulillah karena kita fokus, kita emang pengen ngembangin, kita punya passion, emang hobi dagang. Hobi dagang Iya. Tapi langsung besar, dibikin Tidak. minimarket. 2004 itu kita pelan-pelan dulu. Di 2004 juga nggak ada bank yang ngasih pinjam. Berarti mandiri ya Bu? Betul, karena bank itu kan kita sama-sama tahu mereka memberikan pupuk, bukan bibit. Iya. Jadi minimal 2 tahun nanti baru bisa lah bekerja sama dengan bank.
Jadi di situ kita mencoba untuk kerjasama dengan para distributor, para prinsipal, kemudian juga dengan sales marketingnya itu kita melakukan pendekatan lah, sehingga kita dipinjamkan barang, kita mulai fokus, kita serius, alhamdulillah berkembang. Modalnya nggak duit ya Bu, tapi barang. Betul, modalnya barang. Networking yang dibutuhkan. Betul. Nah, sudah ada 3 swalayan yang Ibu Ira jalankan. Di masa pandemi kan 2 tahun terakhir kita udah cukup berdarah-darah banyak bisnis. Apa sih rintangan-rintangan yang Bu Ira hadapin dalam menjalankan bisnisnya? Bahkan sampai sekarang masih eksis nih Bu. Baik, jadi Dallas Swalayan yang outlet kita terakhir ini bukannya malah di pandemi. Di bulan Maret 2020. Awal-awal banget ya Bu? Awal banget kita buka. Kemudian ya itu tadi kita pakai konsep ibu-ibu kalau mau belanja fresh food itu ke pasar agak takut karena pandemi. Sehingga kita mencoba memindahkan pasar raya itu ke swalayan. Oh, itu konsep? Itu konsep awalnya. Jadi kita penuhin buah-buah, sayur, kemudian ada daging ikan dan lainnya, telur. Sehingga ya ibu-ibu yang mungkin tidak perlu ke pasar, cukup ke swalayan dengan harga yang mungkin hampir sama. Oke, ini kan kalau di dalam bayangan orang 2020 pandemi awal itu kan banyak yang banyak bisnis-bisnis yang kolaps. Peluang apa sih yang Ibu Ira lihat sampai akhirnya berani, meskipun tadi Bu Ira udah bilang memindahkan pasar raya dalam tanda kutip ke Dallas Swalayan. Peluang apa yang dilihat sampai akhirnya saya yakin nih bakal bangun Dallas Swalayan? Ya karena kita tahu dalam keseharian kita udah pasti butuh makan. Kita butuh yang namanya sabun, kita butuh yang namanya minum, segala macam. Primer ya Bu? Iya betul, jadi kita memang retail yang menjual kebutuhan sehari-hari. Beda mungkin sama yang fashion, mungkin kalau jual sepatu, itu mungkin karena pandemi mungkin agak sedikit ada hambatan. Ditahan-tahan dulu ya, lagi. Alhamdulillahnya kita di bisnis retail Swalayan ini malah makin banyak, apalagi anak-anak belajarnya dari rumah. Oke, nah tantangan-tantangan yang sudah Ibu Ira jalani, terus kalau dari 3 bisnis ini apakah semuanya berjalan dengan lancar Bu, atau memang konsep memindahkan pasar raya kan ke Dallas? Bagaimana dengan bisnis Ibu Ira yang lainnya? 2 Rili dan juga Iya, tetap ada dampaknya. Tapi tetap bersyukur kami masih bisa bertahan, tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada yang dirumahkan. Karena itu tadi minimal jalan di tempat udah alhamdulillah. Tapi kalau bisa dilihat kan sekarang ini bisa dibilang kalau Dallas Swalayan udah cukup dikenal oleh masyarakat, orang rame-rame. Biasanya nih Bu, jam-jam rame di Dallas Swalayan ini jam berapa aja sih Bu? Ya kalau Swalayan itu mungkin bukan cuma di sini, di mana saja. Itu memang ramenya tuh di start dari setelah asar. Setelah sholat asar. Pulang kerja, mungkin pulang sekolah, atau mungkin yang ibu-ibu rumah tangga sudah beres urusan rumah, barulah mereka agak santai, itu perginya sore sampai ke tengah malam jam-jam 9-10. Nah disitulah puncaknya daripada konsumen itu ramai. Apalagi nih Bu, stok-stok yang disediain fresh semua. Saya agak out of expect nih Bu. Ternyata ada jualan cabai giling juga. Jadi kalau cabai ini emang beda, sama cabai Jawa beda. Ini memang cabai Padang yang emang digiling langsung oleh si orang pasar. Makanya kita bekerja sama dulu dengan pasar raya itu para UMKM, ibu-ibu yang di pasar untuk mereka siapkan buat kita. Berarti tidak hanya bekerja sama dengan retail besar, tapi juga dengan UMKM. Betul. Kita jadi ada juga yang hidroponik, ya rumahan hidroponik kita juga tampung. Kemudian ada beberapa sayuran juga yang sifatnya itu tukang sayur yang kecil gitu. Yang mereka jual kangkung, jual bayam, itu mereka antar tiap sore ke kita. Langsung orang yang diantar, iya. Oke, Classy People, itu obrolan seru kita bersama Bu Ira, owner dari Dallas Swalayan, Rili Swalayan, dan juga Smile Market. Tapi obrolan seru ini bakal dilanjutin nanti Bu, bersama host dari Manajemen Praktis with Iskandar Z Lubis, ada Pak Iskandar Z Lubis di sesi kedua dan sesi ketiga. Tapi saya juga mau ngingetin nih buat Anda yang nonton program kita, jangan lupa cermati setiap hari Kamis ya, di jam 7 sampai jam 8, dan rerunnya di jam 7 malam di hari yang sama, di hari Kamis. Dan jangan lupa juga nonton kita di YouTube channel Classy FM, jangan lupa untuk komen,
like, subscribe, dan juga share juga biar Anda bisa mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jangan kemana-mana, pastikan Anda keep in tune di 103.4 Kelas FM dalam program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, Just Make It Simple.